Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, tidak mau tahu dengan penciptanya, minum khamar, mabuk, berjudi, berzina, masih hidup pada hari ini. Kenapa dia hidup? Jawabannya karena Allah memiliki sifat. Salah satu sifat itu adalah rahmah, kasih dan sayang. Kalaulah Allah Ta'ala tidak sayang, maka cukup dia katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka semua pelaku dosa itu mati. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu teriakan malaikatnya memecahkan gendang telinga, hancur berkeping mereka menjadi debu. Kenapa pezina, pemabuk masih hidup sampai hari ini, mengolok-olok agama, mengejek Allah dan Rasulullah? Karena Allah masih Rahman, masih Rahim, banyak namanya. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama asmaul husna, fad'uhu biha. Serulah Allah, panggillah Allah dengan nama itu. Ya Muntaqim, engkau yang maha menghukum. Ya Jabbar, engkau yang maha perkasa. Ya Aziz, engkau yang maha kuasa. Tapi tidak nama itu yang diawali dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Maka semua yang melakukan perbuatan dosa, yang berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia buka Al-Quran dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahim hanya didapatkan oleh orang beriman saja, orang yang sholat, yang puasa sunat, yang berzikir, yang melaksanakan haji dan umrah, yang bersilaturahim. Ghafurur Rahim, Allah memberikan ampunan dan sayangnya khusus untuk mereka. Tapi ada Rahman yang belum menyembah Allah, dikasih waktu agar dia segera bertaubat. Kalau sampai hari ini kau masih bernafas, nyawamu masih ada, ruh masih bersemayam dalam jasad, bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lupa, bukan karena Tuhan tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk dan dia tidak tidur. Dia hanya sedang mengamat-amati. Basirum bil ibad. Dia hanya sedang mengintai-intai. Labil mirsad. Dia sedang menunggu. Bahkan ada sengaja dipanjangkannya umur orang itu, sengaja dibuatnya badan itu sehat, tak pernah sakit, sengaja dibuatnya jabatan tinggi, harta melimpah. Tapi sesungguhnya di balik itu adalah azab. Innallaha la yumli lizzalim. Allah mengulur orang-orang yang zalim,
orang-orang yang aniaya, orang-orang yang pelaku dosa, yang merasa Allah tidak memperhatikannya, menantang dan berkata, mana Tuhan, mana malaikat. Sesungguhnya Allah masih membukakan pintu taubat. Nanti ketika tuamu datang, ketika sakitmu tiba, terduduk lemas kaku, terbaring di ruang ICU, di saat itu barulah kau tersadar. Syukur masih ada kata sadar sebelum malaikat maut datang. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu, menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam yugharghir, sebelum ghargharah, sebelum nafas sampai ke tenggorokan, Allah masih bukakan pintu taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, khilaf, salah pilih, salah jalan, summa yatatahhar, bertaubat dia, kembali ke pangkal jalan. Yatatahhar, bersuci dengan mandi, tak sanggup mandi, bertayamum. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Aku salat sunat taubat 2 rakaat, menyadari segala silap salah dan dosaku. Setelah itu dia meneteskan air mata karena menyesal, diiringinya dengan lidahnya beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syarat taubat ada 3. Al-nadamu bil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah, astaghfirullahalazim. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat dalam hati, aku tidak akan kembali ke dalam dosa ini ya Allah. Maka sesungguhnya at-taibu minadz-dzambi kama la yamdalah. At-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosa-dosa, kama la dzambalah, seakan-akan dia tidak berdosa. Adakah dosa yang paling besar daripada mempersekutukan Allah? Itu yang dilakukan musyrik jahiliyah, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah Hubal, menyembah Taghut, menyembah Naham, menyembah Jibt. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, putihlah catatannya, sucilah dia dari dosa. Maka sesungguhnya kalau ada orang mengatakan orang yang syirik itu tidak diampuni, maknanya adalah kalau dia tidak bertaubat dari syiriknya, mati dia dalam keadaan syirik, neraka jahanam tempatnya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia bertaubat, memperbaiki segala perbuatan yang lalu, bakhilnya dia ganti dengan kedermawanan, caci maki, sumpah serapah lidahnya dia tukar dengan tahmid, tasbih, takbir, angkuh sombongnya dia robah dengan tawadhu. Selama ini hatinya mengutuk nasib, mencaci maki Tuhan, dia robah dengan taubat. Selama ini dia menentang agama Allah, setelah itu dia mengajarkan agama Allah. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, segala perbuatanmu dosa, silap, salah di masa yang lalu, iringilah dengan perbuatan yang baik, tamhuha, itu akan menghapuskan segala dosa-dosa. Datang seorang Yahudi Israel menjumpai pendetanya, wahai pendeta Yahudi, dosaku banyak, aku sudah membunuh 99 orang, apa yang bisa dilakukan Tuhan terhadapku? Apa kata pendeta Yahudi? Tuhan tidak mengampunkan dosamu. Mendengar ucapan itu dia semakin marah, menjadi-jadi kerasukan setan, mengamuk. Kalau 99 orang sudah kubunuh, Tuhan tidak mengampuni, maka kugenapkan sajalah menjadi 100. Maka kaulah pendeta penggenap, matilah 100 manusia di tangannya. Tidak begitu dengan ajaran Islam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau tidak sempat bertaubat. Dalam keadaan syirik mati, dalam keadaan syirik menghembuskan nafas terakhir. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain daripada itu, bahkan syirik itu pun
kalau sempat dia bertaubat, sempat dia memperbaiki tauhidnya, minta ampun kepada Allah. Itulah mengapa kita membisikkan ke telinga seorang kawan, sahabat, keluarga, jiran, tetangga, ke telinganya kita katakan la ilaha illallah. Orang beriman yang menjenguk kawan sahabatnya di rumah sakit, di rumah, maka dia bisikkan ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah. Setelah dia mati, uzkuru mahasina mautakum, sebut yang baik-baiknya saja. Mungkin dia bertaubat sebelum sakaratul maut, mungkin Allah menerima taubatnya. Lalu apa gunanya kita bahas? Mengambil pelajaran. Fir'aun pun dibahas Allah dalam Al-Quran, padahal dia sudah mati. Namrus pun dibahas dalam hadis, padahal dia sudah mati. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah mereka yang durhaka, yang angkuh sombong. Untuk apa diceritakan Fir'aun? Untuk apa diceritakan Namrus? Untuk apa diceritakan Qarun? Fa'tabiru ya ulil absar, supaya orang-orang berakal dan berfikiran, berfikir sampai kemana keangkuhan ini, sampai di mana kesombongan ini. Berapa lama kita dapat tegak berdiri di atas muka bumi Allah? Sampai masanya lemah, sampai masanya rapuh, sampai masanya sakit, sampai masanya tua, sampai masanya kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebat orang, sejawara-sejawaranya manusia, pada akhirnya dia hanya akan dibalut kain putih, terbujur kaku di hadapan manusia, dimandikan tanpa dapat melawan. Anak istri hanya dapat mengantar ke tepi liang lahat, setelah itu mereka kuburkan. Habislah masa yang sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Keangkuhan, kesombongan manusia membuat dia masuk dalam neraka jahanam. Kalau di dunia ini susah, miskin, melarat, akan berakhir dengan kematian. Jangan pernah bersedih dengan kefakiran, karena akan berakhir dengan kematian. Jangan pernah sedih dengan cacat dan kekurangan, karena sesungguhnya akan selesai dengan sakaratul maut. Tapi yang dikhawatirkan adalah akibat dari kesombongan, efek dari kedurhakaan kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Azab kubur adalah azab yang pertama, disusul dengan azab berikutnya di padang mahsyar, disusul dengan azab berikutnya masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dosa kepada Allah ditebus dengan taubat nasuha, memperbaiki masa lalu, lebih baik masa yang akan datang. Tapi dosa kepada manusia, aniaya, zalim, supirmu, sekuritimu, babysitter penjaga anakmu, tukang cuci setrika pakaianmu, kau makan gajinya, kau ambil tetes peluh keringatnya, kau tampakkan dirimu sebagai orang soleh dengan koko, jubah, sorban dan pakaian simbol-simbol keislaman, rajin pengajian, lemah lembut tutur kata, tapi sumpah serapah kepada orang yang teraniaya. Sesungguhnya dosa kepada manusia adalah dosa yang paling berat. Makanya nanti di padang mahsyar ada orang yang datang menghadap Allah, ya'ti bi salatin, salatnya banyak, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat isyraq, salat awabin. Datang menghadap Allah dengan zakat, wakaf, infak, sedekah, banyak orang yang dia tolong. Tapi ternyata semua amal itu hanya seperti debu yang dihembus angin, terbang melayang tanpa dapat dijadikan bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Man la dirhama lahu wala mata', orang yang tak punya duit, orang yang tak punya uang, orang yang tak punya harta benda, itulah orang yang bangkrut. Bukan, kata Rasulullah. Orang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang menghadap Allah bisolatin dengan salat, wa zakatin dengan zakat, wa siyamin dengan puasa, wa hajjin dengan haji. Tapi ternyata dia menzalimi tetangganya, menganiaya keluarganya, menyusahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka solatnya tak dapat menolong dirinya. Inilah orang yang paling celaka,
di hadapan manusia tampak hebat dan mulia, tapi di hadapan Allah radadnahu asfala safilin, kami balikkan kejadiannya ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling hina. Tidak ada tempat yang paling hina kecuali tempat yang paling rendah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Hari ini kau hina karena miskin, hari ini orang dihinakan karena tidak punya jabatan, hari ini orang dihinakan karena kesulitan ekonomi. Bukan itu kehinaan. Kehinaan adalah ketika dititipkan Allah harta, dititipkan Allah kuasa, dititipkan Allah usia, dititipkan Allah rupa, tapi tak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah gelap gulita, di tengah samudera yang luas, sekecil itu pun kau juga akan dihisab, dihitung di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Biji matamu akan melihat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami datangkan amal-amalnya itu, dilihat oleh matanya. Tapi saat itu amal kebaikan tak dapat menolong, amal kejelekan hanya akan memperberat timbangan. Fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, itulah orang yang diridai Allah. Jangan minta kepada Allah apa yang kau mau, karena boleh jadi kau tak dapat. Tapi beramallah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kau mau akan diberikannya, lebih dari yang kau mau pun akan disediakannya. Apa yang disediakan Allah untuk kita kalau kita beramal mencari ridha Allah? Mala a'yunun ra'at, belum pernah kita tengok dengan mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati siapapun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu, kau masuk surga bukan karena wakaf masjidmu, kau masuk surga bukan karena santunan anak yatimmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Illa ayyataghammadani Allah, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, masuk surga karena rahmat Allah. Maka duduk antara dua sujud katakan Rabbighfirli warhamni. Berjumpa dengan orang katakan Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang meninggal katakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang berada di masjid, orang yang i'tikaf, orang yang berwudu. Allahumma ghfir lahu warhamhu, rahmati dia ya Allah. Kenapa kita paksa-paksakan untuk duduk di masjid, mengikuti pengajian, majelis taklim dari maghrib ke isya, dari subuh hingga ke terbit matahari? Ada urusan lain, kita paksa-paksakan berada di masjid. Karena orang yang berada di masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul duduk di rumah Allah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam qalbunya. Ghasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi oleh rahmat Allah, diliputi kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullah, haffat bihimul malaikah, malaikat-malaikat membawa rahmat kepada mereka. Itu hanya dirasakan oleh orang yang beriman, itu hanya dirasakan oleh orang yang pernah merasakannya. Al-hayatu fi zilalil Quran nikmah, hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup di bawah tuntunan Rasulullah, nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha, yang tahu hanya orang yang pernah merasakannya. Selamat dari sakaratul maut yang menyakitkan karena rahmat Allah. Selamat dari azab kubur karena rahmat Allah. Masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah boleh jadi didapat karena memberikan makan kucing yang diusir orang di tepi jalan. Rahmat Allah boleh jadi turun
karena mengusap kepala anak yatim. Rahmat Allah boleh jadi turun karena menyantuni anak yatim. Jangan salah berpikir terbalik, kita bayar surga karena santunan. Bagaimana mungkin bisa membalas surga seluas langit dan bumi dengan santunan yang tak seberapa? Sesungguhnya bacaan Quran kita, idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semuanya sibuk, yang punya toko, yang bisnis, yang berada di jalan. Kenapa hari ini semuanya datang ke masjid? Untuk mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.